Hello, good morning student. How are you today? I hope you always fine, always happy, and always healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. And this day, we will continue our lesson about classification of living things. Kita masih membahas tentang sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita sudah membahas dalam klasifikasi ini tentang ciri-ciri makhluk hidup agar kita bisa membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Kita juga sudah membahas apa arti klasifikasi, tujuan klasifikasi, dan pemberian nama. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang pertama tentang tahapan klasifikasi. Nah, dalam mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan pertama adalah mengamati, mencari persamaan ciri makhluk hidup. Jadi, jika ada sekelompok makhluk hidup di depan kita, kita ingin mengklasifikasikannya, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita amati dulu ciri-ciri dari setiap makhluk hidup tersebut. Yang sama cirinya kita kelompokkan jadi satu, yang berbeda kita pisahkan. Misalnya ya, di depan saya ada 1000 anak SMP kelas 7. Maka saya kelompokkan dulu. Oh, yang sama ciri-cirinya adalah anak bintang persada. Saya kelompokkan. Nah, dapatlah anak bintang persada. Dari 107 anak bintang persada, 109. Saya kelompokkan lagi. Oh, ini jadi anak Newton, Galileo, Galilei, Dalton. Saya kelompokkan. Dapatlah anak Newton, anak Dalton, Galileo, Galilei. Nah, itu namanya mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri. Jadi setelah mengamati, kita mengelompokkan. Ya. Nah, setelah sudah berhasil dikelompokkan, kita berikan nama. Jadi urutan tahapan klasifikasi adalah mengamati, mengelompokkan, dan memberikan nama. Masih ingat kan cara pemberian nama di pertemuan kita sebelumnya dengan teori binomial nomenklatur oleh Carolus Linnaeus. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis klasifikasi. Klasifikasi ada 3 jenis, yaitu klasifikasi secara alami, buatan, dan filogeni. Yang pertama kita bahas adalah klasifikasi alami. Nah, klasifikasi alami ini adalah mengelompokkan dengan sistem alami di mana mengelompokkan makhluk hidup secara alamiah sesuai dengan kenampakannya di alam. Nah, teori ini dipopulerkan atau dirintis oleh Michael Adams dan Baptiste de Lamarck. Nah, mereka merintis klasifikasi alami ini dengan cara yang sangat mudah ya, mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan kenampakannya di alam. Misalnya kita ingin mengelompokkan hewan. Saya melihat di alam ini ada hewan yang punya 4 kaki, 2 kaki, ada yang tidak punya kaki. Maka saya kelompokkan hewan berkaki 2, kaki 4, tidak berkaki. Atau di alam ini saya melihat hewan yang punya sayap, tidak punya sayap. Dengan saya kelompokkan, ini kelompok-kelompok hewan yang tak bersayap, ini yang bersayap. Jadi apapun yang kita lihat di alam tanpa penelitian yang lebih mendalam, kita langsung bisa mengelompokkan. Itu namanya penelitian alami. Jadi hanya dengan melihat saja kita bisa kelompokkan. Berikutnya yang kedua adalah klasifikasi buatan atau artifisial. Nah, dalam klasifikasi buatan ini, yang mempopulerkannya adalah Aristoteles dan Carolus Linnaeus. Klasifikasi ini dilakukan sesuai dengan kehendak penemu. Atau apa sih yang diinginkan penemu? Atau apa tujuan penemu melakukan pengelompokan? Misalnya, kita ingin menentukan atau meneliti tumbuhan obat. Maka setelah penelitinya meneliti, didapatkan ini kelompok tumbuhan obat, ini tidak. Atau meneliti tentang
tanaman. Nah, dapatlah kelompok tanaman perdu. Ada yang semak, ada yang jenis pohon. Biasanya juga dalam klasifikasi buatan atau artifisial ini melibatkan ciri morfologi, fisiologi, terutama perkembangbiakan. Jadi saya kelompokkan ada hewan opipar, pipipar, opopipipar. Atau hewan bertelur, beranak, dan bertelur beranak. Nah, itu juga termasuk klasifikasi buatan atau artifisial. Nah, klasifikasi yang paling sering digunakan oleh peneliti karena keakuratannya dan juga yang harus kita pelajari yaitu klasifikasi secara filogeni. Klasifikasi filogeni ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin. Charles Darwin ini merupakan bapak teori evolusi dari makhluk hidup. Nah, sistem filogeni ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson yang satu dengan yang lain. Jadi kita mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan hubungan kekerabatannya atau hubungan persaudaraannya. Semakin dekat hubungannya, maka dia akan terus menjadi satu kelompok. Misal ya, di dunia ini ada dunia hewan. Nah, ada kelompok hewan. Nah, di antara kelompok hewan tersebut, ada yang kekerabatannya dekat. Mereka punya daun telinga, punya rambut, punya kaki. Nah, itulah kelompok mamalia. Maka yang mamalia, karena saudaranya lebih dekat, saya kelompokkan lebih khusus dalam dunia hewan. Nah, dari semua mamalia, ternyata ada mamalia yang hidup di air, ada yang hidup di darat, ada yang bisa terbang, ada mamalia yang berjalan tegak dengan jari 5. Nah, saya kelompokkan mamalia yang berjari 5. Berarti di sana kuda, harimau tidak termasuk. Yang termasuk dalam yang berjari 5 itu siapa? Ada monyet, ada orang utan, simpanse, manusia. Nah, terus saya kelompokkan lagi. Ada yang berjalan tegak mamalia tersebut. Nah, itu adalah kelompok manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi, dikelompokkannya yang lebih akrab, yang lebih dekat, kekerabatannya yang lebih dekat, sampai dapatlah kelompok terkecil. Seperti urutan takson berikut ini. Nah, inilah tingkatan takson yang digunakan dalam klasifikasi filogeni. Yang paling tinggi adalah kingdom atau kerajaan. Nah, di bawah kerajaan ada filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, kalian jangan terbalik menghafalnya, harus urut. Karena inilah urutan tingkatan takson. Harus terurut dengan benar. Kalau teracak berarti salah. Kalau gak hafal, saya kasih singkatan. Nah, lihat huruf yang kapital ini. Kita singkat V, Cor, Fa, Ges. V, Cor, Fa, Ges. Filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. V, Cor, Fa, Ges. Filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, kalau untuk yang paling atas ini, filum ini digunakan untuk kingdom hewan, divisio ini digunakan untuk kingdom tumbuhan ya. Nah, dari tingkatan takson ini, semakin ke bawah kelompoknya, maka semakin sedikit jumlah anggotanya. Tapi semakin banyak persamaan cirinya, sehingga mereka bisa menjadi tetap satu kelompok. Berarti, yang paling banyak memiliki persamaan ciri adalah spesies. Filum paling sedikit. Yang paling sedikit anggotanya adalah spesies. Filum yang paling banyak anggotanya. Nah, untuk tingkatan takson, kita bisa lihat contohnya pada contoh berikut ini. Nah, ini ada harimau. Kalau kita buat tingkatan takson, ya ini ada tingkatan takson namanya. Dia punya kerajaan animalia, filum chordata, kelas mamalia, ordonya carnivora,
familinya Felidae, genusnya Panthegra, nama spesiesnya adalah Panthera tigris untuk harimau. Jadi semakin ke bawah, semakin spesifik. Sampai akhirnya pada kelompok spesies. Pada kelompok spesies hanya ada satu, yaitu Panthera tigris. Jadi kelompok spesies ini yang isinya cuma Panthera tigris, yaitu harimau. Kalau di genus Panthera, mungkin saja tidak hanya Panthera tigris. Berarti di sini mungkin saja ada harimau Sumatera, ada leopard masuk ke sini. Ada singa mungkin bisa masuk ke sini. Famili Felidae, apalagi Felidae ini kucing-kucingan termasuk kucing Angora pun, kucing yang lucu-lucu di rumah masuk ke kelompok famili. Ordonya karnivora. Nah, banyak karnivora ya. Pemakan daging, tidak hanya harimau masuk karnivora. Mamalia, apalagi kelas mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang berambut, bertelinga, termasuk manusia bisa ke mamalia kan. Filum Chordata. Nah, Chordata ini adalah hewan-hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Jadi ikan, katak, ular pun masuk ke sini. Apalagi animalia, ini hewan. Kerajaan hewan ini sangat banyak. Bahkan ubur-ubur, bintang laut pun masuk ke sini. Jadi kalau kita lihat tingkatan takson ini, inilah kelompok yang sangat besar. Semakin turun kelompoknya mengecil. Kenapa mengecil? Karena mencari persamaan ciri yang lebih dekat kekerabatannya. Sampai akhirnya paling bawah di tingkat spesies, ini adalah kelompok yang benar-benar anggotanya memiliki persamaan ciri. Jadi cuma ada satu anggota di sini, yaitu Panthera tigris saja. Nah, itulah yang namanya tingkatan takson, anak-anak. Nah, sekian dulu pembahasan Mister untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Mister sampaikan dan jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian mendiskusikannya di WhatsApp grup kita ya. Sekian dulu untuk penjelasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.